Jemaah dan Allah yakum ajma'in. Ayat berikutnya, dan ini ayat terakhir di muqaddimah bab ini, surah Muhammad ayat 31. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ lam taukid, nun taukid. Pasti aku akan uji kalian. Meskipun nggak disebut, tafsirnya sama dengan yang lain, di antaranya dengan adanya perintah jihad fisabilillah, menghadapi musuh-musuh Allah. Pasti aku akan uji kalian. Dengan adanya perintah jihad dan lain sebagainya, hatta na'lamal mujahidina minkum, hingga akhirnya aku tahu siapa di antara kalian yang sungguh-sungguh dalam jihadnya, wassabirin, dan siapa yang sabar di antara kalian, tidak mengeluh menghadapi ujian Allah. Aku akan uji kamu hingga aku tahu. Memangnya tanpa ujian Allah nggak tahu siapa di antara hambanya yang imannya benar-benar iman, siapa yang imannya palsu. Kenapa harus diuji? Jangan difahami seperti itu, bahwa Allah nggak tahu siapa kita kalau kita nggak diuji. Jangan. Maknanya supaya seluruh manusia tahu. Rasul nggak tahu siapa di antara hamba-hamba Allah, siapa di antara sahabat-sahabat beliau yang ternyata munafik sebelum Allah turunkan ujian wajib jihad fisabilillah. Ketika mulai turun ada perintah perang, baru dari situ satu persatu siapa-siapa ternyata orang dekat Rasul, lingkaran terdekat Rasul, ring satunya Rasul yang ternyata munafik. Jadi Rasul dan para sahabat mulai tahu siapa di antara mereka yang ternyata munafik seiring turunnya perintah perang. Orang yang betul-betul beriman bangga, senang dengan adanya perintah perang. Dua pilihan di balik perang, dua-duanya pilihan yang sangat baik. Menang itu baik, mati syahid baik. Ini buat orang yang imannya benar. Yang imannya ternyata palsu, tentu yang dibayangin perang tanpa mati, kena panah musuh, sakit. Bahkan pada mulanya adanya perintah perang itu karena permintaan sebagian di antara sahabat Nabi. Permintaan sebagian dari sahabat Nabi. Mereka ngomong, ya Rasulullah, andaikan Allah memberitahukan kepada kita amalan apa sih yang paling dia sukai, pasti kami akan jalankan. Ketika selanjutnya nggak lama Allah turunkan ayat perintah perang.
Di antara orang-orang tadi yang nanya, ya Rasulullah, apa sih amalan yang paling disukai Allah? Pasti kami akan jalankan. Di antara orang-orang itu ada yang justru ciut nyalinya. Mereka ngomong, kenapa sih pakai ada kewajiban perang? Bima katabta alaina al-qital, kenapa engkau wajibkan kami berperang? Laula akhartana ila ajalin qarib, coba jangan ada perang, tunda aja. Belakangan ketahuan ternyata mereka itu adalah munafik, kafir yang pura-pura muslim. Jadi ayat pasti kalian aku akan uji dengan tujuan supaya aku tahu siapa di antara kalian yang betul-betul berjihad dan siapa pula yang ternyata cuma pura-pura beriman. Bukan berarti Allah nggak tahu, tanpa ujian Allah tahu. Tapi Rasulullah dan Muslim mukmin yang benar-benar beriman itu baru akan tahu siapa di antara mereka yang ternyata munafik, siapa yang betul-betul mukmin ketika ujian Allah sudah diturunkan. Jamaah dan Allah ya ajma'in. Dalam hal bacaan, wala nabluwannakum hatta na'lama wa nabluwa ahbarakum. Tiga fi'il itu ketiga-tiganya boleh menggunakan ya, boleh juga menggunakan nun. Bagian dari qiraat sab'ah. Di Quran kita pakai nun, wala nabluwannakum. Boleh pakai wala yabluwannakum. Hatta na'lama boleh ya'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa wa yabluwa ahbarakum. Qiraat sab'ah bagus untuk dipelajari, tetapi ketika kita jadi imam jangan mempraktekkan, ini adab imam, jangan mempraktekkan qiraat yang tidak difahami makmum secara umum. Karena pasti si makmum yang biasa membaca wala nabluwannakum hatta, kok imamnya wala yabluwan, boleh aja di makmum akan negor. Jadi walaupun kita faham qiraat sab'ah, adab ketika menjadi imam jangan menggunakan bacaan qiraat yang asing buat kebanyakan makmum kita. Kalau toh niat kita sebagai imam untuk memberitahu bahwa bacaan Quran itu ada 7 macam, yang ke-7-7-nya itu resmi diverifikasi oleh Rasul, kita mau jadi imam kasih tahu sebelumnya si makmum. Nanti kita baca pakai qiraat ini, sehingga makmum yang nggak paham nggak menganggap itu salah. Tapi repotnya ketika si imam benar-benar salah, makmum nggak ngerti, ya makmum nggak akan melurusin. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Kata Imam Nawawi, wal ayatu fil amri bis sabri wa bayani fadlihi kasiratun ma'rufatun. Ayat-ayat di luar yang sudah beliau nukil yang memerintahkan sabar, menjelaskan keutamaan sabar itu fadil kasiratun, banyak, ma'rufatun, dan itu ayat umum. Siapapun yang rajin baca Quran, ngerti artinya, apalagi ngerti tafsirnya, itu ngerti ini ayat perintah sabar, ini perintah sabar, ini perintah sabar. Kasiratun ma'rufah, ayatnya banyak dan ayatnya umum, dikenal secara umum. Hadis pertama di bab ini, an Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahuru
Ini bacaannya diperselisihkan. Ada yang baca at-tuhuru, ada tahuru pakai fathah, ada tuhuru. Artinya berbeda. Satrul iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ardh. Wassalatu nurun wassadaqatu burhanun wassabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaika kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Hadis riwayat Imam Muslim. Penjelasan hadis ini an Abi Malik, dari seorang sahabat yang panggilannya Abu Malik. Siapa nama aslinya? Al-Haris bin Asim. Ternyata Abu Malik nama aslinya Al-Haris bin Asim. Ini salah satu dari 10 nama beliau yang diperselisihkan. Jadi Abu Malik namanya siapa? Ada 10 panjangan. Ada yang menyebutkan nama Abu Malik Ka'ab bin Asim. Ada yang bilang Ka'ab bin Ka'ab. Ada yang bilang Ubaid bin Ka'ab. Ada yang bilang Ubaidullah bin Ka'ab. Ada yang bilang Amr bin Ka'ab. Diperselisihkan oleh ulama hadis. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam salah satu kitab beliau Amalil Adhkar, kata beliau At-Tahqiq anna Aba Malik Al-Ash'ari salah satu. Setelah diteliti, diverifikasi, orang yang dipanggil Abu Malik Al-Ash'ari itu ada 3. Jadi ketika dipanggil ya Abu Malik, itu bisa salah satu dari 3. Dari 10 nama yang ada, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, setelah diteliti, yang mendekati kebenaran ada 3. Al-Haris bin Al-Haris, Ka'ab bin Asim, lalu yang ketiga tadi itu Al-Haris bin Asim. Jamaah dan Allah wa yakum ajma'in. Abu Malik Al-Ash'ari, kenapa beliau dijuluki Al-Ash'ari? Laqab beliau Al-Ash'ari dinisbatkan ke Al-Ash'ari. Ash'ari ini nama satu qabilah yang masyhur di wilayah Yaman. Pendiri qabilah itu, pentolan awalnya namanya Al-Ash'ar, panggilannya. Nama aslinya Sabat bin Adad bin Zaid bin Yasjab. Kenapa beliau Sabat bin Adad dipanggil Al-Ash'ar? Ada yang jelasin, li'anna ummahu waladathu wasya'ru ala badani. Karena ketika beliau dilahirkan oleh sang ibu, sekujur tubuh beliau dipenuhi rambut. Ash'ar, orang yang banyak rambut di tubuhnya. Jadi ketika kita dengar ada Abu Hasan Al-Ash'ari dan lain sebagainya pakai Ash'ar, itu qabilahnya sama dengan sahabat Abu Malik. Beliau datang bersama orang-orang Ash'ar menghadap Nabi
Mereka terbilang sebagai Asyamiyin, dianggapnya orang-orang Syam. Beliau Abu Malik diwafatkan oleh Allah pada masa kekhalifahan Umar, dan itu terjadi ketika di masa Khalifah Umar wabah penyakit menular demikian hebat menyerang di Syria, Ta'un, yang dalam kisah sebelumnya sempat disinggung. Umar yang semula hendak mengirimkan kafilah dakwah ke sana, termasuk bala tentara, ditarik nggak jadi karena di sana sedang mewabah penyakit Ta'un. Abu Malik termasuk wafat di saat itu. Selain beliau yang juga wafat karena Ta'un pada saat itu, sahabat Mu'ad, Abu Ubaidah, Surahbil, Ibnu Utbah, semuanya diwafatkan karena Ta'un, penyakit menular. Ya, mungkin kemarin saudara kita, teman kita, para ulama, ustadz, karena COVID banyak juga yang diwafatkan oleh Allah. Tapi COVID kemarin dibanding Ta'un di masa Umar bin Khattab tidak ada apa-apanya. Ta'un di masa Umar bin Khattab dalam riwayat disebutkan sampai nyaris 50% penduduk wafat. Sahabat Abu Malik meriwayatkan hadis nggak terlalu banyak, cuma 27 hadis. Cuma 27 hadis. Jangan lantas kita anggap berarti beliau nggak cinta ilmu. Mayoritas sahabat Nabi tidak banyak meriwayatkan hadis. Artinya mayoritas sahabat Nabi tidak banyak ngaji kepada Nabi. Dan ini saat itu bukan aib, karena sekali lagi pada saat itu mereka diperintahkan oleh Allah untuk berangkat perang. Perang wajib. Tanda keimanan mereka. Perang itu jadi bukan hal yang menakutkan buat mereka. Boleh dikata dari sesuatu yang mereka tunggu. Bukan untuk mati. Nunggu perang karena pengen mati. Bukan mati syahid. Tapi karena di balik adanya perintah perang, Allah janjikan dua hal yang sangat utama. Kemenangan atau kesyahidan. Jadi kalau tidak banyak sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis dalam jumlah banyak, karena situasi perang saat itu. Sahabat Abu Malik cuma 27 hadis. Dari 27 itu, 2 hadis beliau diriwayatkan oleh Imam Muslim. Satu diantaranya hadis yang sedang kita bahas ini. Hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Malik tentang perilaku jahiliyah yang ternyata tidak ditinggalkan oleh umat beliau. Rasul bukan meramal, tapi bagian dari nubuah, tanda kenabian yang Allah berikan kepada beliau. Jadi ada sabda Rasul, kata beliau, ada 4 perilaku jahiliyah yang tetap ada dilakukan oleh umatku. Kira-kira dari 4 itu ada nggak yang kita lakukan? Nggak bisa jawab, ya wajar karena kita belum tahu 4 hal itu apa. Rasul sampaikan ini tujuannya bukan beliau membolehkan ini dilakukan, tapi agar kita sebagai umat beliau, kalau kita masih melakukan, tinggalin. Itu perilaku jahiliyah. Bahkan perbuatan baik pun kalau menyerupai perilaku jahiliyah,
dalam Islam itu tidak boleh. Contoh kaitan bulan Rajab. Begitu datang Rajab kita semangat puasa sunnah. Tapi di bulan-bulan yang lain, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban atau Sya'ban, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kita nggak puasa sunnah, tapi di Rajab kita semangat puasa sunnah. Walaupun itu tampaknya baik, nggak boleh karena menyerupai perilaku jahiliyah. Jadi seluruh ulama sepakat sebetulnya puasa khusus Rajab. Di bulan Rajab kita puasa, bulan lain nggak puasa, itu nggak boleh. Tapi kalau Rajab puasa, bulan lain kita juga puasa, silahkan. Umar bin Khattab dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah, beliau pernah menyaksikan orang-orang yang semangat puasa di bulan Rajab, tapi bulan yang lainnya tidak. Maka beliau dipaksa ditarik. Tangannya ditarik, suruh ke nampan, makan nih, batalin puasamu. Jadi tidak boleh puasa Rajab kalau dikhususkan buat bulan Rajab, bulan yang lainnya tidak. Nah, Rasul di hadis ini, kita belum masuk hadis yang sedang kita bahas. Ini masih uraian dari saya. Ada 4 perilaku jahiliyah yang masih dilakukan oleh umatku. Lengkap hadisnya. Jadi ini adalah hadis kedua yang diterima oleh sahabat Abu Malik Al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa 4 perilaku jahiliyah itu? An Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna. Ada 4 perbuatan di dalam umatku yang itu termasuk perkara jahiliyah yang tidak mereka tinggalkan, yang tidak ditinggalkan oleh umatku.